slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas riset report Goto TBK, ya, yang dimana Goto ini merupakan salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia yang menggabungkan layanan dari dua perusahaan besar, yaitu Gojek dan Tokopedia. Melalui merger strategis, fokus utama perusahaan ini yaitu pada layanan transportasi, e-commerce, logistik, dan berbagai solusi digital. Goto telah menjadi bagian utama dalam ekosistem digital Asia, terutama di Indonesia, dan terus berkembang dalam menghadirkan inovasi dan mengoptimalkan pengalaman pengguna melalui teknologi. Baiklah, riset tentang Goto ini biasanya berfokus pada analisis kerja ya. Analisis kerja perusahaan baik dari sisi finansial, strategi bisnis, dan terhadap ekosistem digital Indonesia. Dan selain itu pula, laporan riset ini seringkali mengevaluasi posisi Goto di pasar yang sangat kompetitif, serta tantangan yang dihadapi perusahaan dalam memperluas pangsa pasarnya. Dalam laporan riset, sering dibahas bagaimana Goto bersaing dengan pemain besar lainnya seperti Grab, Sea Group yang juga menawarkan layanan serupa di Asia Tenggara. Nah, di tantangan yang dihadapi termasuk mempertahankan posisi di pasar, mengatasinya yaitu bertergantungan pada pendanaan eksternal serta mengelola biaya operasional yang tinggi. Baiklah, mari kita simpulkan ya Goto ini teman-teman. Pertama, mari kita lihat pertumbuhan ekonominya. Bisa kita lihat di sini Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95%. Nah, ini merupakan angka yang positif, menunjukkan bahwa perekonomian kita itu terus berkembang. Kita tidak tahu ya untuk kedepannya bagaimana. Semoga aja tren positif ini selalu ada di sektor teknologi Indonesia. Selanjutnya kita lihat ya, kita memiliki angka inflasi yang dimana inflasi headline tercatat pada angka 1,55%. Nah, angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan inflasi, tingkat inflasi tetap terkendali. Ke nilai tukar ya, kita lihat beranjak ke nilai tukar, kita melihat adanya penurunan. Nah, sebesar minus 2,63%. Nah, ini mungkin mempengaruhi daya beli masyarakat dan investasi asing. Jadi kita perlu memantau perkembangan ini ke depannya. Ya. Selanjutnya kita membahas suku bunga ya. Teman-teman, kita lihat nih saat ini BI rate ditetapkan pada 6,00%. Nah, ini adalah langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Trade surplusnya atau current account. Nah, kita lihat di sektor perdagangan Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar 2,43 triliun US dollar. Nah, namun perlu diingat ya bahwa neraca pembayaran mengalami penurunan
minus 0,60% dari PDB untuk tahun 2024. Terakhir ya, Foreign Reserve, cadangan devisa kita tercatat sebesar 150,2 triliun US dollar. Ini memberikan stabilitas tambahan bagi ekonomi kita dan mendukung kebijakan moneter yang lebih fleksibel. Baiklah, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya ya teman-teman. Kita lihat selanjutnya ini apa saja yang dapat meningkatkan pendapatan pada PT Gojek Tokopedia. Kita lihat sebagaimana transportasi online telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari kita. Mari kita lihat beberapa data menarik dari survei terbaru. Dari grafik penggunaan aplikasi, kita lihat saja grafik ini teman-teman. Dari hasil survei ini terlihat bahwa 65% pengguna memilih layanan transportasi online untuk kebutuhan sehari-harinya. Ini menunjukkan betapa pentingnya aplikasi ini dalam mobilitas masyarakat. Adapun selain itu 68% pengguna lebih memilih transportasi online dibandingkan dengan modal transportasi lainnya. Nah, ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan yang ditawarkan. Namun, tidak semua orang menggunakan aplikasi ini, hanya 57% saja yang merasa puas dengan layanan. Sementara 36% menyatakan ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Oke lah, mungkin ada yang tidak merasa nyaman ya dengan jasa yang telah diberikan kepada masyarakat sehingga ada yang menyatakan masalah yang harus diperbaiki. Di layar kita lihat grafik ya, menunjukkan ini nilai transaksi e-commerce di beberapa negara Asia Tenggara. Dari data ini, Indonesia menempati posisi yang signifikan, menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam sektor ini. Kita lihat grafik di samping ya, teman-teman. Dari grafik tersebut kita bisa melihat bagaimana e-commerce di Indonesia itu terus berkembang ya teman-teman ya. Dengan populasi yang besar di Indonesia ini sama akses internet yang semakin luas, potensi pasar di Indonesia sangat menjanjikan. Apalagi di sektor teknologi, di mana teknologi ini terus ada kemajuan. Oke, kita beralih ke grafik penggunaan smartphone ya. Kita lihat Mari kita lihat grafik penggunaan aktif smartphone di Indonesia. Terlihat tren yang konsisten naik dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang di Indonesia mengandalkan smartphone dalam kehidupan sehari-hari. Ya, begitulah orang Indonesia. Baik,
Dari analisis data, peningkatan smartphone ini berperan besar dalam pertumbuhan e-commerce. Dengan akses yang lebih mudah, konsumen kini lebih nyaman dalam berbelanja online. Seperti di TikTok Shop ya, kita bisa lihat di TikTok Shop itu sekarang sudah familiar, lebih banyak orang, mungkin mungkin ada kemungkinan orang memakai jasa TikTok Shop ya. Men- eh, Secara keseluruhan, kesimpulan, kombinasi antara pertumbuhan e-commerce dan peningkatan penggunaan smartphone menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat ya. Menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Indonesia menempatkan nomor satu di sini ya guys. Nah, kita lihat pertumbuhan ekonomi, bagaimana pertumbuhan ekonomi Goto ini teman-teman. Ya, bisa kita lihat di tahun 2023 Goto berkontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 259,6 triliun rupiah hingga 392 triliun rupiah. Nah, ini kontribusi ini berasal dari nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas Goto dan mitra bisnisnya. Mitra bisnisnya apa? Yaitu pedagang UMKM dan mitra pengemudi. Sektor retail pun termasuk juga ya. Kita lihat sektor retail ini berkontribusi besar di Goto terhadap PDB, yaitu mencapai 154,7 triliun hingga 175,4 triliun. Ini termasuk jumlah yang besar ya. Kita lihat di sektor teknologi. Selanjutnya, inflasi dan kebijakan moneter. Tingkat inflasi di Indonesia tahun 2024 diperkirakan berada di kisaran 34%. Itu termasuk relatif stabil ya. Kita lihat uh, Bank Indonesia pun mempertahankan suku bunga acuan pada level yang mendukung pemulihan ekonomi. Hmm. Stabilitas inflasi dan kebijakan moneter yang akomodatif menjadi faktor kunci juga dalam mendorong investasi di sektor teknologi ini, termasuk e-commerce. Kita lihat ke slide berikutnya ya. Eh, performa PT Gojek Tokopedia ini kita lihat pengenalan Goto ya teman-teman, kita bisa lihat pengenalannya, yaitu Goto merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, hasil merger antara Gojek dan Tokopedia. Nah, sebelumnya udah saya sampaikan dan ya saya sampaikan lagi lah supaya teman-teman bisa mengerti. Nah, perusahaan ini berfokus pada layanan e-commerce, transportasi online, dan berbagai solusi digital lainnya. Teman-teman juga udah tahu lah ya apa yang dimaksud. Selanjutnya yaitu data keuangan Goto ya teman-teman. Kita lihat data keuangan Goto. Bisa kita lihat, mari kita lihat beberapa data kinerja keuangan Goto. Goto ini tercatat memiliki pendapatan sebesar 18.088 miliar. Nah, market cap-nya juga menunjukkan angka yang signifikan.
mencerminkan kepercayaan investor. Kita lihat selanjutnya kinerja saham ya. Kinerja saham. Sekarang kita bahas performa saham Goto ini, teman-teman. Kita bisa lihat bagaimana performa saham Goto dalam jangka 1 bulan ini. Kita bisa meringkus, kita jelaskan ya. Dalam jangka 1 bulan ini harga sahamnya turun sebesar 1,37%. Sementara dalam tiga bulan penurunan mencapai 3,73%. Ini ya seperti itulah Goto ya. Tidak bisa kita prediksi, terus menurun. Nah, ada terkecualiannya nih. Namun dalam 1 tahun terakhir, Goto telah mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 23,29%. Kok bisa? Nah, mari kita lanjutkan. Kenapa dia bisa mengalami pertumbuhan positif dalam 1 tahun? Kita lihat di masa prospek masa depan. Prospek masa depan Goto ini termasuk bagus ya. Kita lihat karena mengandalkan penggunaan smartphone ya. Dengan pertumbuhan smartphone yang semakin tinggi di Indonesia, adopsi e-commerce berada dalam posisi yang baik untuk terus berkembang. Inovasi pengembangan layanan baru akan menjadi kunci juga untuk perkembangan Goto ini. Mempertahankan pangsa pasar di industri yang kompetitif ini. Bagaimana kita bisa lihat persaingan pasar seperti ya Lazada, Bukalapak itu menjadi pangsa pasar persaingan di industri ini. Selanjutnya kita membahas kinerja PT Gojek Tokopedia atau Goto dalam dunia e-commerce. Dari kinerja keuangan ya, kita bisa lihat ringkasan performa keuangan Goto. Baiklah, dalam tabel tersebut Goto menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pendapatan konsolidasi mencapai angka yang menggembirakan, mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Ya, kita lihat selanjutnya pertumbuhan yang positif pada sektor e-commerce dan layanan digital. Angka penting dari tabel misalnya pendapatan e-commerce meningkat 20% dibandingkan tahun lalu. Nah, inilah perbandingannya ya. Kita bisa lihat meningkat 20%. Di balik itu semua ada tantangan dan prospek mengenai Goto ya. Meskipun kinerja baik, Goto menghadapi tantangan di pasar yang kompetitif. Namun dengan inovasi terus-menerus dan strategi yang tepat, perusahaan memiliki prospek yang cerah di masa depan. Goto ini berada di sektor teknologi ya, teman-teman. Ya, kita ada keuntungannya juga ini Goto walaupun terus menurun performanya. Oke, baiklah. Kesimpulan dari semua ini yaitu Goto ini menjadi contoh nyata dari sinergi antara teknologi dan layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan pertumbuhan yang stabil, inovasi berkelanjutan, Goto berpotensi menjadi pemimpin pasar di Indonesia.
Itu juga bisa menjadi pesaing besar untuk memimpin pasar di Indonesia karena kita bisa melihat Goto ini berinvestasi dalam teknologi, termasuk penggunaan big data, kecerdasan buatan, serta blockchain ya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna. Nah, inovasi seperti ini penting untuk mempertahankan daya saing, baik dalam meningkatkan layanan yang ada maupun menciptakan layanan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar. Apakah pemerintah bisa juga menjadi tantangan terhadap Goto? Kita bisa lihat bisa juga sih, karena pemerintah Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya terus memperkenalkan regulasi yang lebih ketat ya dalam hal platform digital. Seperti peraturan terkait data pribadi, pajak, dan transportasi online. Nah, Goto ini harus bisa beradaptasi dengan regulasi ini tanpa mengurangi fleksibilitas bisnisnya. Ah, semoga aja Goto ini bisa bersaing ya, teman-teman ya. Selanjutnya Oke, yaitu tarif baiklah Gojek per sekian dari kilometer saya 2024. Zona 1 dan akan yaitu dilanjutkan dengan terdapat teman di saya. daerah Sumatera, Bali, dan Jawa. Selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dapat dilihat dari sini tarif Gojek zona 1 yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.000 per kilometer. Yang kedua yaitu biaya jasa batas atas sebesar Rp2.500 per kilometer. Yang ketiga yaitu biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa 4 km pertama antara Rp8.000 sampai Rp10.000. Zona 2 yaitu terdapat di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tarif Gojek zona 2 yaitu bisa dilihat yang pertama biaya jasa batas waktu sebesar Rp2.550 per kilometer. Yang kedua yaitu biaya jasa batas atas sebesar Rp2.800 per kilometer. Yang ketiga yaitu biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa 4 km pertama antara Rp10.200 sampai Rp11.200. Di zona 3 yaitu terdapat di daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sekitarnya, Maluku, dan Papua. Tarif Gojek zona 3 yaitu bisa dilihat yang pertama, biaya jasa batas waktu sebesar Rp2.300 per kilometer. Yang kedua yaitu biaya jasa batas atas sebesar Rp2.750 per kilometer. Yang ketiga, biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa 4 km pertama antara Rp9.200 sampai Rp11.000. Selanjutnya, profil perusahaan. Bisa dilihat di sini, Gojek Tokopedia adalah ekosistem digital terbesar di Indonesia. Misi Goto adalah untuk mendorong kemajuan dengan menawarkan infrastruktur, teknologi, dan solusi bagi
semua orang untuk mengakses berkembang dalam ekonomi digital. Ekosistem GoTo terdiri dari layanan transportasi on demand, e-commerce, pengiriman makanan dan bahan makanan, logistik, dan pemenuhan serta layanan keuangan pembayaran melalui platform Gojek, Tokopedia, dan GoTo Finansial. Gojek adalah platform on demand terkemuka di Asia Tenggara yang bertujuan untuk memberdayakan pengusaha mikro agar dapat menciptakan berbagai layanan yang membuat kota lebih mudah diakses, dan Gojek didirikan dengan inspirasi yang berasal dari pengamatan bahwa potensi besar ekonomi informal dari pengemudi ojek di Indonesia dapat turut mengatasi masalah konsumen dalam bernavigasi di tengah kemacetan kota-kota di Indonesia. Gojek berdiri pada tahun 2010 sebagai call center yang menghubungkan kelompok-kelompok tersebut, dan sejak saat itu telah berkembang pesat mengubah kehidupan perkotaan menjadi lebih baik. Saat ini aplikasi Gojek memiliki berbagai produk dan layanan termasuk mobilitas, pesan antar makanan, logistik, dan lainnya, yang membantu konsumen meningkatkan mata pencarian, mitra driver, dan mitra usaha. Platform kami terdiri lebih dari 2,6 juta mitra driver di seluruh Indonesia, Vietnam, dan Singapura. Melalui teknologi Gojek, kami juga membuka peluang bagi mitra usaha untuk mengembangkan bisnis mereka dan menghasilkan lebih banyak manfaat secara ekonomi. GoTo Finansial berawal dari peluncuran GoPay di tahun 2016 sebagai solusi pembayaran yang dibuat agar mitra pengemudi dan penumpang Gojek dapat berinteraksi non-tunai dengan mudah di pinggir jalan kota Jakarta yang ramai. Kini GoTo Finansial menawarkan berbagai layanan pembayaran digital, jasa keuangan, dan solusi bisnis yang digunakan secara luas oleh konsumen, mitra usaha, dan mitra pengemudi. Berbagai layanan ini dikembangkan untuk membantu pelanggan mengelola segala hal yang berkaitan dengan keuangan, agar mereka dapat dengan mudah berbelanja, memonitor pengeluaran, mengakses pinjaman, membeli asuransi, menabung, berinvestasi, membangun bisnis, dan banyak lainnya. Layanan GoTo Finansial yang dirancang untuk konsumen mencakup GoPay, GoPayLater, dan berbagai produk keuangan lainnya. GoTo Finansial juga melayani bisnis dari berbagai skala melalui Midtrans, Payment Gateway terkemuka, Moka, dan GoBiz Plus, jaringan pos atau point of sale terbesar di Indonesia, serta platform GoBiz dan Seli yang membantu meningkatkan efektivitas bisnis. Selanjutnya yaitu penyesuaian biaya merchant. Yang pertama yaitu ada di profil perusahaan. Gojek Tokopedia merupakan salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia yang menggabungkan layanan transportasi, mengirim makanan, dan e-commerce dengan misi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. GoTo terus berinovasi dalam layanan yang ditawarkan. Selanjutnya, ringkasan kinerja. Mari kita lihat ringkasan kinerja GoTo dalam laporan ini. Kita bisa melihat beberapa metrik penting seperti pendapatan, laba bersih, dan pertumbuhan tahunan. Pendapatan di tahun 2024 yaitu sekitar 18.000. Terdapat peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu, mencerminkan pertumbuhan yang stabil dalam sektor e-commerce. Selanjutnya yaitu laba bersih di tahun 2024 sekitar 2.217. Meskipun laba bersih mengalami fluktuasi, ini adalah indikator penting dari efisiensi operasi perusahaan. Selanjutnya yaitu pertumbuhan e-commerce.
Sektor e-commerce GoTo menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik dengan peningkatan jumlah pengguna aktif, transaksi yang meningkat. GoTo berhasil memperluas pangsa pasarnya. Selanjutnya yaitu tantangan dan peluang. Tentunya di balik pencapaian ini terdapat tantangan yang harus dihadapi, kompetisi yang ketat, dan perubahan perilaku konsumen menjadi tantangan utama. Namun inovasi dan diverifikasi layanan memberikan peluang besar untuk pertumbuhan ke depan. Data yang menunjukkan presentasi untuk masing-masing cluster sebelum dan setelah 1 Mei 2024 berdasarkan waktu Indonesia. Dapat dilihat cluster fashion sebelum 1 Mei 2024 presentasinya berkisar antara 190% hingga 430%. Namun setelah tanggal tersebut presentasi akan meningkat menjadi 4% hingga 6,5%. Selanjutnya, kita memiliki cluster elektronik. Untuk kategori ini, sebelum 1 Mei 2024, presentasi ada di angka 190% hingga 430%. Setelahnya, presentasi akan mencapai 4% hingga 6,5%. Pada klaster FMCG sebelum 1 Mei, presentasinya adalah 2.270% hingga 3,60%. Setelah tanggal tersebut akan ada perubahan menjadi 2,270% hingga 3,60% juga. Yang terakhir yaitu untuk klaster lifestyle sebelum 1 Mei 2024 presentasinya berkisar antara 2,270% hingga 3,60%. Setelah tanggal tersebut presentase akan tetap sama. Selanjutnya yaitu kita bahas di bidang usaha. GoTo, Gojek, Tokopedia didirikan dengan nama dahulu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa pada tanggal 10 Desember 2015 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2016. Kantor pusat GoTo, Gojek, Tokopedia berlokasi di Gedung Pasaraya Blok M, lantai 6-7, Jalan Iskandar 2 nomor 2 Jakarta 12160 Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan GoTo adalah bergerak dalam bidang pembuatan perangkat lunak dan transaksi komersial melalui sarana elektronik. Saat ini kegiatan utama GoTo adalah bergerak sebagai perusahaan induk dan penyedia platform digital yang mengintegrasikan on-demand service, e-commerce atau Tokopedia, dan produk digital serta finansial teknologi service atau GoPay secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas di dalam perusahaan. Pada tanggal 30 Maret 2022, GoTo memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham GoTo atau IPO kepada masyarakat sebanyak sekitar 40 miliar lembar saham baru dengan nilai nominal Rp1 per saham dengan harga penawaran Rp338 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 April 2022. Membahas tren yang menarik dalam sektor e-commerce dan teknologi di Indonesia berdasarkan data dari tahun 2022 hingga 2024.
Selanjutnya yaitu grafik e-commerce. Dapat dilihat grafik e-commerce, di sini kita dapat melihat pertumbuhan yang signifikan. Dari awal tahun 2022, e-commerce menunjukkan tren positif dengan peningkatan yang stabil hingga tahun 2024. Yang kedua yaitu grafik R&D dan depresiasi. Selanjutnya, kita beralih ke penelitian dan pengembangan serta depresiasi. Grafik ini menunjukkan alokasi anggaran yang diinvestasikan dalam riset dan pengembangan. Anda dapat melihat bahwa ada peningkatan yang konsisten yang menunjukkan komitmen untuk inovasi. Selanjutnya, presentasi sektor. Jangan lupa juga sektor vintage yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan e-commerce dengan presentasi mencapai 12% pada tahun 2024. Vintage semakin menjadi bagian penting ekosistem digital kita. Selanjutnya, analisis keseluruhan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa e-commerce dan teknologi terus berkembang pesat. Dengan investasi yang kuat dalam riset pengembangan, kita dapat berharap untuk melihat lebih banyak inovasi di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan risiko. PT Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo bersiap melakukan penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering atau IPO. Perseroan berencana melepas 52 miliar saham dengan harga penawaran antara Rp 316 sampai 346 per saham, sehingga dana yang dibidik bisa mencapai 17,99 triliun. Perseroan pun telah menerbitkan prospektusnya dan di dalamnya dijelaskan pula mengenai faktor risiko investasi pada saham GoTo. Prospektus GoTo menyebutkan bahwa investasi pada saham emiten memiliki risiko sehingga sebelum calon investor memutuskan untuk membeli saham yang ditawarkan, calon investor harus dengan secara hati-hati mempertimbangkan seluruh informasi yang tercantum dalam prospektus ini, termasuk risiko bisnis. Terdapat risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha GoTo, di mana riwayat kegiatan operasi perusahaan yang cukup singkat dan bisnis perusahaan yang terus berkembang mengakibatkan sulitnya mengevaluasi prospek usaha, risiko, serta tantangan yang mungkin dihadapi perusahaan. Perusahaan tidak dapat menjamin laju pertumbuhan dan kinerja keuangan historis perusahaan akan dapat terus dipertahankan. Selain itu, terdapat risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan perusahaan. Salah satu risiko usaha itu ialah terkait kerugian. Dalam prospektusnya, GoTo meningkatkan bahwa perusahaan telah mencatat rugi bersih sejak didirikan dan perusahaan mungkin dapat mencapai profitabilitas. Perusahaan membukukan rugi bersih sebesar Rp 11,75 triliun, Rp 24,82 triliun, Rp 16,735 triliun, masing-masing pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Serta rugi sebesar Rp 8,169 triliun untuk periode 7 bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021. Perusahaan mencatatkan akumulasi rugi bersih sebesar Rp 20,438 triliun, Rp 43,19 triliun, Rp 57,74 triliun pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, serta Rp 65,287 triliun pada tanggal 31 Juli 2021. Rugi bersih perusahaan terutama disebabkan oleh antara lain pengembangan kegiatan operasional, penawaran produk, basis dan jejaring konsumen, biaya penjualan dan pemasaran untuk meningkatkan basis konsumen, biaya penyusutan dan amortisasi sehubungan dengan perangkat lunak, biaya pengembangan teknologi dan infrastruktur, dan beban gaji dan imbalan karyawan untuk merekrut talenta industri yang berkualitas. Perusahaan tidak dapat menjamin bahwa perusahaan akan membukukan laba bersih di masa mendatang. Selanjutnya, membahas ringkasan keuangan laporan laba rugi perusahaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023. Pertama, mari kita lihat total pendapatan perusahaan. Pada periode ini, total pendapatan tercatat sebesar dilaporkan laba rugi yaitu di pendapatan bruto sebesar 22.927. Selanjutnya, mari kita perhatikan beban bunga. Total beban yang dikeluarkan adalah 113, yang mencakup biaya operasional, tenaga kerja, dan beban lainnya. Selanjutnya, laba kotor. Dari total pendapatan dikurangi total beban. Kita mendapatkan laba kotor di tahun 2024 sebesar 12.200. Ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatannya. Selanjutnya, laba bersih. Setelah mempertimbangkan semua biaya dan beban, laba bersih perusahaan tercatat sebesar 90.396. Ini adalah indikator penting dari kesehatan keuangan perusahaan. Bisa kita lihat neraca laporan. Neraca ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir tahun 2022. Kita dapat melihat bahwa total aset perusahaan mencapai yang menunjukkan kekuatan finansial yang baik. Selanjutnya, indeks penilaian. Berlanjut ke indeks penilaian, di sini kita dapat melihat berbagai rasio yang mengidentifikasikan kinerja perusahaan. Rasio likuiditas seperti current ratio dan quick ratio memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Untuk tahun ini, current ratio kita adalah dapat dilihat indeks penilaiannya pada layar ini, yang menunjukkan likuiditas yang sehat. Laporan arus kas tahun 2023-2024. Kita akan membahas laporan arus kas. Laporan ini memberikan gambaran tentang arus kas masuk dan keluar selama periode yang sama. Arus kas dari aktiva operasi menunjukkan 4.300 sampai 4.666 yang mendukung kelangsungan operasi perusahaan. Laporan keuangan ini menunjukkan bahwa perusahaan kami berada dalam kondisi keuangan yang baik dengan likuiditas yang kuat dan arus kas positif. Ini memberikan keyakinan pada
para pemangku kepentingan dan investor untuk terus berinvestasi dalam pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya kita membahas tentang WACC. Pertama, kita mulai dengan WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Dalam laporan ini, WACC diperkirakan berkisar antara 16,1% hingga 18,7%, dan kita dapat memilih angka 17,4% sebagai nilai diskonto total. Selanjutnya, kita melihat tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Dalam analisis ini, tingkat pertumbuhan diperkirakan antara 3,0% hingga 5,0%, dan kita memilih 4,0% sebagai angka yang tepat. Jangka panjang. Kita juga membahas jangka panjang investasi ini. Penting untuk mempertimbangkan jangka waktu investasi untuk menilai potensi keuangan. Selanjutnya, harga wajar. Sekarang, mari kita melihat harga wajar dari saham ini. Berdasarkan perhitungan, harga wajar ditentukan sebesar 812,8288. Selanjutnya, sisi positif. Namun, penting untuk mencatat sisi positif dari investasi ini. Meskipun ada beberapa risiko, potensi keuntungan terlihat menjanjikan dengan perhitungan menunjukkan sisi positif mencapai minus 1.261,3%. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang strength menyediakan layanan lain super lengkap dan berkualitas, minimal nominal besar, dan kepercayaan lain dari masyarakat. Selanjutnya yaitu weakness, biaya layanan lain yang cukup tinggi. Harga produk relatif lebih mahal dari pesaing sejenis. Yang opportunities yaitu pemerintah mendukung perkembangan startup di Indonesia. Masyarakat telah terbiasa dengan belanja online internet yang bisa dijangkau hampir seluruh masyarakat. Yang threats yaitu terdapat beberapa kompetitor sejenis yang juga memiliki power kuat, atau cybercrime, penipuan melalui aplikasi yaitu threats. Terdapat beberapa kompetitor sejenis yang juga memiliki power kuat. Cybercrime, penipuan melalui aplikasi Kalrenal, banyaknya penjual dan pembeli. Selanjutnya membahas tentang tren dan proyeksi harga saham berdasarkan data baru. Di layar kita dapat melihat grafik yang menunjukkan pergerakan harga saham dari tahun 2023 hingga proyeksi tahun 2025. Grafik ini mencakup data historis dan ramalan harga saham yang memberikan gambaran jelas tentang arah pasar. Selanjutnya yaitu analisis data. Mula-mula kita melihat titik tertinggi di 114 pada Mei 2023, menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Kemudian kita juga mencatat bahwa rata-rata saham berada di angka 88 dengan fluktuasi yang terlihat antara angka minimum 68 dan maksimum 114.
Selanjutnya yaitu proyeksi masa depan. Melihat proyeksi 1 tahun ke depan, saat ini harga saham berada di 74. Dengan analisis yang cermat, kita dapat melihat kemungkinan harga saham akan bergerak naik menuju target maksimum di 114 atau bahkan turun ke 68. Ini ceritaku dan juga ceritamu. Ini kenapa bebek pernah jadi musuh kita. Ini cerita bapakku dan juga ceritamu. Kandas bebek di ternak, tapi untung waktu digoreng. Ini cerita kami, juga ceritamu. Cerita gagal, berjuang bertahun-tahun, lalu bangkit. Kasus COVID-19 semakin meroket di Indonesia, berdampak negatif untuk perekonomian lokal. Pedagang-pedagang kecil mulai terancam. Banyak bisnis mulai. Tapi jatuh lagi di adang keadaan. Jalan cerita yang kita lalui bersama. Memang ini semua nggak gampang, tapi nggak ada kata nyerah, karena kita belum kalah. Temukan lagi semangat untuk cari peluang. Temukan kekuatan untuk bertahan. Tanpa harus memilih antara kantong atau kesehatan. Sekarang, jadikan ini cerita kita untuk bangkit. Ini ceritaku, bangkitkan semangat. Ini ceritaku, bangkitin kesempatan untuk bantu mereka yang mulai duluan. Berusaha demi pulangnya kita semua ke masa-masa nyaman. Satukan semangat, ambil bagian kita masing-masing. Dukung usaha lokal untuk Indonesia bangkit bersama. Isn't it beautiful? How our destinies have become intertwined. Once underdogs, we've gone so far. Transforming the Indonesian technology industry, providing accessible daily solutions, and democratizing commerce through technology, fulfilling one shared mission of doing good for all. But how far can we go? For that very question, we've decided to come together to be stronger. Adopting Gotong Royong, the Indonesian spirit of working together to extend the opportunity for a better life to everyone. Made possible by a team of challengers, passionate for a greater impact. We are local pioneers, ready to shape the global world. To democratize opportunity, to uplift everyone by giving them an equal chance to thrive. Gojek and Tokopedia introducing the power of togetherness. Go to, go far, go together.
Selamat datang di Tata Berkendara bersama Gojek. Sebelumnya perkenalkan, ini Joe, ini Jack. Suara dari mana tuh? Saya Gojek. Saya akan memberikan panduan berkendara untuk driver dan penumpang Gojek. Harap salah satu dari kalian ada yang menjadi driver Gojek. Bagaimana kalau bertukar peran? Sebelum kita mulai, sudah punya aplikasi Gojek kan? Bagaimana dengan Anda, Joe? Joe? Mari kita mulai. Saat memesan layanan Gojek, pastikan Anda bisa dihubungi driver. Setelah mendapat order, segera menuju titik jemput. Jika penumpang ngechat, segera balas chat tersebut. Chatting pakai aplikasi driver Gojek. Pastikan balasannya tepat sasaran, sesuai konteks. Iya maaf. Segera jemput penumpang, jangan sampai mereka menunggu terlalu lama. Cek! Gua pinjam motor lu cepetan, mau ngejar layangan. Layangan gue tuh. Bila terpaksa cancel, minta maaflah dengan sopan. Pastikan Anda tidak salah orang. Aja ya? Mari Pak. Dan jangan lupa untuk mengangkut penumpangnya. Jangan seperti itu mengangkutnya. Jika sudah bertemu dengan penumpang, berikan helm dan kencangkan sabuknya. Maksud saya sabuk helm. Kalau gokar, pakai helm nggak? Saya sih pakai. Harap menyetir mengikuti tata tertib lalu lintas. Siap, bosku. Anda juga harus tertib. Selalu jaga kebersihan kendaraan, buang sampah pada tempatnya. Tanyakan pada penumpang arah jalan pilihannya. Pak Jo, mau lewat jalan kenangan atau jalanin aja dulu? Ya udah, kita ikutin GPS aja ya. Atau gunakan GPS. Pak, banyak merah-merahnya ya. Berbincang dengan penumpang dipersilahkan. Maaf Pak, boleh tanya nggak? Tapi tidak boleh sampai mengganggu. Jika sebuah foto berukuran 12 cm dikali 15 cm diletakkan pada sebuah karton dan diletakkan pada bagian atas kiri dan kanan foto, masih tersisa karton selebar 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, maka berapa panjang karton? 20 cm. Karena lebar foto sama dengan 12 cm. Atau lebar karton 12 dalam kurung 2 tambah 2 sama dengan 16 cm. Atau panjang foto sama dengan 15. Karena foto dan karton sebangun, maka lebar foto dibagi lebar karton sama dengan panjang foto dibagi panjang karton. Terima kasih telah mengikuti Tata Berkendara bersama Gojek. Berkendaralah secara aman, nyaman, dan sopan selalu. Isn't it beautiful? How our destinies have become intertwined. Once underdogs, we've gone so far. Transforming the Indonesian technology industry. Providing accessible daily solutions. And democratizing commerce through technology. Fulfilling one shared mission of doing good for all. But how far can we go? For that very question, we've decided to come together
to be stronger. Adopting gotong royong, the Indonesian spirit of working together to extend the opportunity for a better life to everyone. Made possible by a team of challengers, passionate for a greater impact. We are local pioneers, ready to shape the global world. To democratize opportunity, to uplift everyone by giving them an equal chance to thrive. Gojek and Tokopedia introducing the power of togetherness. Go to, go far, go together.